Bagaimana DPRD Merauke membaca aspirasi masyarakat Merauke terkait dengan pembentukan DOB? Selain itu, kesiapan OAP menjadi salah satu isu utama ya Pak, karena kekhawatiran banyak orang ialah OAP akan makin terpinggirkan. Terkait dengan ini, bagaimana juga DPRD melihat harus seperti apa pemerintah menyiapkan OAP untuk dapat menerima dan berjalan bersama dengan perubahan pembentukan Provinsi Papua Selatan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama sudah beberapa kali disinggung oleh Pak John maupun Pak Rektor, bagaimana potensi pengembangan diri. Tetapi tentunya kita pasti bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tanggal 30 besok kita mendapatkan satu hadiah yang luar biasa yang sudah diperjuangkan cukup lama, dan mudah-mudahan hadiah ini akan merubah karakter, sifat, kenyamanan, kesejahteraan daripada seluruh masyarakat di Papua Selatan. Dan kemudian untuk mengembangkan potensi persiapan ketika nanti Provinsi Papua Selatan ini ada, maka salah satu yang pasti harus kita siapkan adalah sumber daya manusia. Nah, kita mungkin lahir sudah dianugerahkan dengan potensi diri ya, dalam arti mungkin potensi fisik. Kita diberikan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, kemudian telinga untuk mendengar. Tetapi ada sisi satu secara intelektual yang harus kita persiapkan, yaitu sumber daya manusia, sehingga potensi mental, intelektual maupun potensi kecerdasan harus diasah. Nah, oleh sebab itu kemarin juga kita memberikan masukan kepada Komisi 2 tentang bagaimana rancangan daripada undang-undang, tetapi kemudian akan diisi kepada peraturan pemerintah, lalu kemudian peraturan provinsi, dan juga dijabarkan dalam peraturan daerah atau mungkin peraturan provinsi maupun peraturan Perdasus ya, peraturan daerah khusus mengenai tentang bagaimana memperhatikan dan memberi kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya untuk orang asli Papua dan lebih khusus untuk Papua Selatan. Sehingga satu syarat adalah SDM harus kita sama-sama mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, memang yang sering didiskusikan adalah bagaimana masyarakat kita orang asli Papua ada sebuah kegelisahan, kemudian dituangkan dalam sebuah permasalahan, lalu disampaikan yang secara berurutan setiap kali kita pertemuan maupun RDP adalah bagaimana kesiapan ketika menjadi Provinsi Papua Selatan, apa yang mereka harapkan, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, oleh sebab itu sudah harus kita antisipasi. Yang pertama, bahwa kemarin di dalam revisi undang-undang kemudian menjadi Undang-Undang 2 2021, bahwa di situ di pasal 76 ayat 4 di situ ditegaskan bahwa pemekaran hendaknya menjamin dan memberi ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, lalu kemudian perekonomian dan sosial budaya. Silakan Pak Kapolres. Ya, oleh sebab itu maka hal ini salah satu syarat untuk kita bisa mengantisipasi. Kemudian yang berikut, bagaimana kita bisa paling utama dalam mengantisipasi migrasi. Ya, pasti ketika terjadi Provinsi Papua Selatan, penduduk dari luar daerah akan begitu datang ke Merauke dengan jumlah yang paling tidak sedikit ya. Bagaimana kita mengantisipasinya? Nah, oleh sebab itu ada regulasi yang mengatur, sehingga batasan migrasi itu harus diatur dengan begitu baik. Lalu kemudian orang yang masuk mungkin dengan persyaratan harus punya sertifikat keahlian, lalu mungkin harus 2 tahun kemudian baru diberikan KTP. Seperti itu, sehingga memang ruang yang tadi diatur dalam pasal 76 ayat 4, pemekaran menjamin dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada orang asli Papua bisa terwujud. Lalu kemudian kita juga harus mengatur dengan sebuah regulasi bahwa besok yang jelas bupati, gubernur, wakil gubernur harus orang asli Papua. Tetapi juga bahkan mungkin kepala-kepala dinas 80% harus orang asli Papua, harus diatur seperti itu. Sehingga komposisi dalam pemerintahan itu betul-betul menjamin apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita selama ini, yang selalu dibicarakan, diangkat, didiskusikan seperti itu. Sehingga ini kita sebagai pemerintah harus tanggap terhadap hal itu. Demikian.